Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Waduh, kok lusuh banget sih? Udah sarapan belum? Belum sarapan? Gini ya nak, Bapak kasih saran. Akan lebih baik kalian itu sarapan sebelum berangkat sekolah, karena sarapan itu bisa meningkatkan daya fokus kita. Nah, jadi besok-besok kalian sarapan ya, jangan sampai nggak sarapan. Oke? Nah, Bapak absen dulu ya sebelum kita belajar. Aan ada Anggi ada, Faisal, nah, Tika ada, kelas hadir semua ya. Oke, ini Hil ya, masuk semua. Oke, mapel hari ini adalah penjas. Biasanya kan kita belajar di lapangan. Nah, untuk hari ini kita belajar di kelas aja dulu ya. Bapak mau menyampaikan materi tentang P3K. Nah, Bapak mau kasih soft copy dulu ke ketua kelas. Nanti ketua kelas kirim ke kawan-kawan ya. Ketua kelasnya si Adit kan? Adit ya. Oke, udah Bapak kirim ke kawan-kawan dulu ya. Sudah dikirim? Oke, bagus. Ya, dibuka dulu PPT-nya. Bisa dilihat di PPT materi pertama itu pengertian P3K. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, ketika kalian mendengar kata P3K, apa yang terlintas di pikiran kalian? Hah? Ayo, jawab dong. Tidak tahu? Jangan malu-malu dong. Gini. Pasti yang terlintas di pikiran kalian kotak yang ada tulisannya P3K, yang isinya cuma obat-obatan saja. Betul tidak? Ya, sebenarnya nggak salah sih. Cuman yang lebih tepatnya lagi, P3K itu adalah sebuah singkatan. Nah, singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Bisa dilihat di pengertian P3K. Nah, yang artinya pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera yang dialami korban sebelum mendapatkan pertolongan dari tim medis atau dokter. Nah, seperti itu. Terus, jadi korban akan merasa lebih tenang dan dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan pada kecelakaan yang ditimbulkan. Nah, seperti itu. Terus, sebelum kita masuk ke slide berikutnya lagi, apakah ada yang ditanya? Tidak ada, anak? Oke. Kita lanjut ya ke tujuan P3K. Tujuan P3K sebagai usaha, yang pertama itu sebagai usaha untuk menyelamatkan nyawa. Ya, itu tujuan pertama dari P3K. Nyawa korban dan memperhatikan kondisi korban. Kita harus menyelamatkan korban dan juga memperhatikan kondisinya. Apakah kondisinya sangat berbahaya, sangat rentan untuk terluka sangat parah itu gimana. Terus yang kedua, sebagai tindakan pencegahan terhadap kondisi korban yang semakin buruk. Itu gunanya P3K, mencegah kondisi yang semakin buruk yang dihadapi oleh korban. Itu gunanya dari P3K. Terus dari tujuannya lagi,
Hal ini dijalankan dengan cara menjalankan diagnosis untuk memperkirakan penyakit yang tersembunyi yang diderita oleh korban dari gejala yang ditimbulkan. Lalu menangani dengan kualitas alasan yang logis. Terus tujuan berikutnya untuk memberikan tindakan mengurangi rasa sakit. Misalnya nih korban terluka di bagian tangannya atau besi tuh terusik apa gitu, paku kan, terluka bagian tangannya sakit. Nah, kita sebagai orang yang menggunakan P3K, yaitu memberikan pertolongan pertama kecelakaan, kita sebagai seorang yang menolongnya, kita mengobati lukanya sebisa kita agar meredakan penyakit sakit yang diderita oleh korban akibat dari terbesetnya terkena paku atau beling atau benda-benda tajam. Nah, terus kemudian untuk mendapatkan perawatan yang lebih lengkap dari dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan terdekat. Nah, dari supaya kita bisa tujuan diberikan untuk mengurangi rasa sakit. Nah, setelah kita mengurangi rasa sakit dari korban, barulah nanti si korban akan melakukan perawatan yang lebih lengkap dari dokter, supaya luka yang diderita oleh korban bisa cepat sembuh. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak coba lihat di slide berikutnya. Itu ada tindakan P3K. Nah, tindakan P3K yang pertama itu menilai situasi, yaitu memperhatikan situasi yang terjadi dengan segera dan aman, mengenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban maupun orang lain. Terus memperhatikan sumber bahaya yang ada dan juga jenis pertolongan yang tepat. Misalnya bahayanya apa, kita harus tahu juga situasinya seperti apa, dan pertolongan apa yang akan kita berikan nantinya. Oke. Yang kedua yaitu mengamankan tempat kejadian, yaitu memperhatikan faktor yang menyebabkan adanya kecelakaan, mengutamakan keselamatan diri sendiri, jauhkan korban dari bahaya dengan tindakan aman dan cara memperhatikan keselamatan diri sendiri. Misalnya korban mengalami kecelakaan yaitu tenggelam. Jadi sebelum kita menyelamatkan dia, kita harus juga mempersiapkan diri kita untuk menyelamatkan si korban dengan cara menggunakan baju pelampung. Nah, jadi misalnya nih kita nggak bisa berenang, tapi kita mau menyelamatkan si korban, kita menggunakan baju pelampung supaya kita juga aman baru keselamatan si korban. Terus berikutnya memberikan pertolongan. Yang harus dilakukan pertama adalah melihat kondisi korban, melihat kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan fisik lainnya. Lalu menetapkan status korban dan juga prioritas tindakan pertolongan. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana kondisi korban. Apakah korban pingsan? Nah, kalau seandainya korban pingsan, apa yang harus kita berikan pertolongannya? Nah, seperti itu. Terus keempat, mencari bantuan. Apabila memungkinkan segera untuk mencari bantuan kepada orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan, yaitu menelpon rumah sakit atau tenaga medis, terus mengambil peralatan P3K, membantu mengatasi pendarahan atau memindahkan korban dari tempat kecelakaan. Misalnya korban mengalami kecelakaan motor, dia jatuh, mengalami pendarahan. Nah, kita sebagai orang yang memiliki yang memberikan pertolongan, kita membantu korban untuk mengatasi pendarahan yang dialami oleh korban sebelum pihak rumah sakit datang atau tim medis dari rumah sakit itu datang. Jadi kita memberikan sebuah pertolongan dengan menghentikan pendarahan.
seperti menggunakan kain kasa atau perban kapas kelapa untuk menghentikan pendarahan dari si korban. Nah, berikutnya itu peralatan P3K. Nah, yang pertama itu ada perban, bisa dilihat di samping perban. Kedua, kain kasa atau gulung dan yang steril. Terus ketiga itu penyiti. Keempat, sarung tangan latex. Kelima ada pinset. Terus yang keenam ada gunting. Ketujuh ada betadine untuk luka. Terus yang kedelapan tisu pembersih bebas alkohol. Nah, kesembilan cairan untuk membersihkan benda asing pada luka seperti larutan garam atau air yang steril. 10 ada krim atau salep antiseptik. Ini peralatan P3K yang standar ya. Yang ke-11 salep luka bakar, ke-12 plaster luka, 13 obat pada gatal akibat gigitan serangga atau alergi, dan yang ke-14 itu ada obat anti nyeri seperti paracetamol ya. Obat ini juga bisa digunakan untuk demam. Nah, terus yang ke-15 ada obat flu dan batuk. Ke-16 obat tetes mata, dan ke-17 itu ada termometer, alat untuk mengukur suhu tubuh. Oke. Nah, Bapak udah menjelaskan materi ini supaya lebih paham lagi. Bapak akan menampilkan sebuah video dan Bapak akan kirim link videonya. Anak-anak tonton. Videonya standar P3K dan juga cara menangani luka dengan P3K. Bisa dilihat. Siap. Oke. Kalau Ya. P3K apa aja harus ada? P3K ini Sama-sama punya ya, standar nah. sendiri sebenarnya. Jadi setiap kotak itu selalu ada isi yang kurang lebih sama. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa di setiap kotak P3K harus ada yang namanya Ayo, tonton ya. alat Terus pelindung. Rizky tonton ya, Misalnya Riz. di sini harus ada sarung tangan, ya. Kemudian masker. Kenapa? Karena inilah yang bisa melindungi kita ketika tiba-tiba kita harus menolong korban. Oke. Ya, agar terhindar dari pencemaran. Misalnya orangnya jangan-jangan punya Ya, penyakit seperti tertentu, yang nanti abang kita tadi ya. niatnya mau nolong malah Ya, ketularan malah kita sendiri. penyakit. Ya paling nggak kita melindungi diri kita dulu sebelum kita menolong orang lain. Oke. Ya. Betul. Dan di setiap kotak P3K harus ada antiseptik atau ini adalah krim antibakteri. Ya. Kalau antiseptik misalnya di sini ada alkohol. Alkohol, Ya, ya. kita Ini gunakan standar alkohol. yang Iodin. Ada Untuk iodin di Indonesia. sini ya, alkohol, krim iodin. Sebenarnya ini fungsinya sama, yaitu tujuannya untuk membersihkan luka sehingga meminimalkan resiko dari terjadinya infeksi. Oke. Ya. Gitu. Dan juga kasa steril nih ya. Jadi cara mengulasnya sih sebaiknya tidak menggunakan kapas, sebaiknya menggunakan kasa. Ya. Karena kalau kapas Untuk ada kasa luka, ya. ada darah, kemudian biasanya bulu-bulu kapas itu akan Nempel. menempel, susah dilepaskan. Oh, jadi bagusan pakai kasa. Kasa, pastikan Ya. kasanya kasa Yang kasa. steril ya. Kadang-kadang ada kasa yang terbuka seperti ini. Ini tidak digunakan untuk luka yang terbuka dan kemudian ditempel langsung ke lukanya. Ini hanya untuk perban. Ya. Jadi yang digunakan menempel pada lukanya harus kasa steril. Oh, jadi kasa sterilnya Kasa dulu baru steril ya, diperban. Baru Ini diperban luka pakai kasa yang seperti ini. mematikan darah. Kita lihat kan ya, kita lihat ada nih seperti Wah, ini ya. ini ada kakinya nih. Nah. Pada orang-orang yang punya luka seperti ini tentu Ya. cara membersihkannya juga ada sendiri. Kalau kamu biasanya kalau luka kayak gini, terus diapain, Dri? Misalnya luka nih jatuh nih kamu lari-lari gitu kan. Tiup. Tiup, tiup. Ya kan ada Kayak gitu ya. jatuh. Gitu ya. Iya, bener. Ngaruh nggak? Iya bisa sih. Tapi sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, ya. Karena di bawah kita ini kan banyak banget kuman. Banyak kuman. Sama aja itu Tapi kan juga. pasti gitu refleks dong. Refleks, Ya, ya. sebelum ada P3K pasti kan kita biasanya niup dulu. Iya. Nggak Ya, boleh. itu nggak boleh sebenarnya, karena itu ya, justru malah memberikan kuman lagi ke luka yang udah terbuka Iya, seperti terbuka. ini. Ya udahlah nanggung dong. Jadi sebenarnya kalau udah luka nih seperti ini langsung dibasuh aja dengan air. Ya, air yang mengalir. Air ya. yang mengalir. Oke. Nah,
ini saya sekalian bahas satu lagi kejadian ya. Ini adalah luka yang paling sering terjadi pada ibu-ibu di dapur. Ya. Apa tuh Bu biasanya? Gores. Digores, Iya benar, ya. kena pisau. Kena Nih, pisau atau kena jarum? Ada nggak ibu-ibu sekarang mesin jahit? kayaknya udah jarang. Ada mesin jahit ya? Sekarang jahitnya pakai pisau dong. Serem banget ya. Indri. Biasanya kalau punya luka teriris nih, biasanya ditunjuk ya. Terus diapain refleksnya? Refleksnya diapain? Diisap. Itu malah bikin infeksi ya, jadi malah menyebabkan lukanya jadi susah sembuhnya nanti. Oke, jadi sama-sama nih ya, kalau ada luka jatuh seperti ini sama luka teriris, ya kita bersihkannya dengan air mengalir. Pastikan airnya matang. Kalau memang sangat kepepet, bolehlah air keran, yang pasti harus mengalir ya. Ya. Oke. Oke. Kalau Oke, misalnya jadi di gimana? rumah, pastikan air yang matang gitu ya. Misalnya dibilas, agak sini sedikit ya. Ya. Au, au, au. Kan sakit, kita sakit. Kan sakit. Kan luka. Luka kan saya diobatin. Saya kaget loh. Oke. Tangan ya. Tangan gitu. Dibilas sampai bersih ya dengan air mengalir seperti ini. Baru kemudian kita berikan, Ini tips bersihkan luka dan ya. keringkan. Oke. Langsung dibersihkan. Nah, bersihkannya gimana? Kalau di sini masih ada cairan, dibersihkan dulu cairannya dengan satu jenis kasa gitu ya. Di sini bersihkan. Nah, ini total aja. Nah, baru kemudian kita gunakan untuk luka yang seperti ini sebaiknya tidak menggunakan alkohol. Karena nanti malah penyembuhannya jadi susah. Jadi lama lagi. Jadi lama. Karena jaringan kulitnya akhirnya rusak dengan alkohol. Jadi menggunakan iodin itu lebih aman. Tapi jangan kebanyakan juga. Ada kan orang yang bersihin pakai iodin. Sekarang diguyur aja dong. Iya. Oh biar bersih nih, biar bersih. Akhirnya diguyur banyak-banyaknya. Akhirnya malah lembek, benyek gitu. Lukanya nggak kering-kering. Jadi kembali lagi kita ambil lagi nih kasa steril yang baru. Kita tuang aja nih ke kasanya. Seperti ini. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Baru kemudian kita totol-totol dari daerah tengah terlebih dahulu. Buset, harus ada daerahnya juga. Kenapa daerah tengah? Karena ini daerah kayak kita mau operasi deh. Iya, Dari tengah, jadi senternya kita putar, kemudian meluas keluar. Kemudian meluas keluar. Jadi kuman yang dari luar jadi kita masukkan ke dalam. Itu dia. Seperti Nah, itu kayak namanya. gitu. Ya. Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang justru malah jangan kena lukanya, pinggirnya aja. Nah, tujuannya apa buat bersihinnya? Lukanya justru harus kena. Jadi harus yang pertama di dalam, terus keluar. Dan ditotol ya, jangan jangan ini ya, Dan jangan harus ditusuk. membentuk lingkaran, Dok. Ya, tergantung kebiasaan besar kita lukanya. sih begitu ya. Ya. Kebiasaan kita Kalau lukanya begitu. kecil sih ya total pas Ya kalau di ini ya dalam. gini aja, totol dari tengah terus ke sana sih. Oke, intinya dari tengah. Ya. Ya. Jadi dipastikan lukanya minimal panjang lah ya. Kalau cukup satu ya udah kan Jangan gitu. total aja. Nah, kalau misalnya udah nih seperti ini, Ya. kalau luka yang jatuh kan biasanya luas tuh Ya. dan cukup dalam. Jadi harus ditutup. Ya. Kenapa? Karena supaya kalau misalnya kita beraktivitas, misalnya tadi jatuh dari motor, lanjut aktivitas lagi, ya kan kena debu lagi. Jadi Jadi kotor terlindungi. Iya, jadi harus Ini Dok, kayaknya ribet sama tangan, Dok. tangannya ngeribetin. Nah, jadi tutup aja pakai plester seperti ini atau perban ya kita istilahnya ya. Tutup dengan menggunakan kasa steril yang baru. Ya. Pastikan daerah serabut pada kasa sterilnya itu adanya di luar, jangan di dalam. Apa lagi yang salah? Ini nih Ada tuh yang ini Oh, ujung-ujungnya. yang Jadi- brodol-brodol. Brodol ya. Jual beras dulu kayak. Brodol-brodol di luar. Ya, baru kemudian kita tutup deh dengan perban atau kasa yang biasa, nggak perlu kasa steril juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Perbannya juga jangan terlalu kenceng ya. Hati-hati malah nanti nggak bisa Aliran darahnya akan terhambat. lancar. Iya. Ya. Hati-hati ya ketika beraktivitas dan juga berkegiatan di dapur tentunya. Iya, Temukan dan- sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Ros. Indonesia. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan setelah melihat video tersebut? Tidak ada? Coba dong tanya dong. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada,
Mungkin hanya itu saja yang dapat. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, minggu depan Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian harus membuat video dari video P3K. Terserah mau masalahnya apa, itu terserah. Durasinya juga terserah. Jadi pemain kelompoknya itu nanti pihak ketua kelas saja yang bagikan. Karena jam kita udah habis juga, mungkin Bapak akhiri aja. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.